Apa kamu sibuk hari ini, Ta? Enggak kok, Tris. Ada apa ya kok mukanya kusut kayak gitu? Ya, Nita, tadi aku ditegur sama Pak Kepala Sekolah. Bisa curhat sedikit, Ta? Hmm, oke, kita curhat ya. Tapi setelah curhat nih, kira-kira apa nih yang kamu harapin? Ya, habis curhat, aku ingin dapat solusi lah. Gimana ngatasi tegurannya Pak Kepala Sekolah yang tadi. Soalnya aku galau banget, Nita. Hmm, oke, sekarang coba kamu ceritakan apa penyebab kamu ditegur kepala sekolah. Cuman perkara buku paket aja sih, Ta. Itu aja. Hmm, buku paket, menarik nih. Coba kamu jelaskan lebih dalam lagi gimana kronologinya. Iya, tadi aku kan ngajar nih di kelas 4, terus ada pengawas yang supervisi. Nah, di sana pengawas menegur karena aku nggak bawa buku paket. Terus dibilang kalau ngajar harus sesuai dengan buku paket. Oh, jadi begitu. Lalu saat kamu ditegur oleh pengawas, gimana penjelasanmu? Oh iya sih, aku jelasin kepada beliau bahwa mengajar em, dengan media PPT dan video juga sudah sesuai dengan buku paket dan sudah sesuai dengan acuan kurikulum dan RPP yang aku buat. Benar sekali tuh penjelasan kamu. Lalu bagaimana tanggapan beliau? Wah, aku melihat wajah Pak Pengawas sangat-sangat tidak terima dengan penjelasanku. Setelah itu aku dipanggil kepala sekolah. Oke, baik. Jadi kamu merasa pengawas kurang menerima penjelasan kamu. Oke. Bisakah kamu jelaskan lebih dalam lagi bagaimana tanggapan kepala sekolah tadi ketika kamu ditegur? Ya, beliau datang dengan nada tinggi menegur saya. Seharusnya katanya saya mengajar harus dengan buku teks. Hmm, Lalu bagaimana perasaan kamu saat itu? Wah, pastinya aku merasa kurang terima, Mengapa beliau tidak memahami kalau mengajar itu tidak harus pakai buku teks, tapi dengan media pembelajaran yang lain juga bisa? Hmm, jadi kamu merasa beliau kurang memahami ya masalah sumber belajar ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih, langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk memberi pengertian kepada kepala sekolah bahwa kamu telah mengajar sesuai dengan materi yang ada di buku teks? Ya, mungkin saya akan berusaha meyakinkan Bapak Kepala Sekolah bahwa siswa itu dapat lebih paham, lebih aktif, dan dalam belajar apabila saya menggunakan video atau PPT dalam pembelajaran. Wah, ide bagus tuh. Nah, coba jelaskan lebih dalam lagi bagaimana kamu meyakinkan beliau. Saya akan memberikan bukti-bukti kemajuan prestasi belajar siswa, mungkin dengan membawa daftar nilai, setelah apa ya, setelah pembelajaran waktu ini aku kan buat nilai tuh. Nah, mungkin daftar nilai itu yang aku akan bawa kepada beliau sebagai bukti bahwa murid lebih maju dalam belajar. Hmm, Ide bagus tuh. Saya suka dengan ide kamu. Lalu, apakah ada lagi yang bisa kamu lakukan selain memberikan daftar nilai hasil belajar siswa? Iya. Mungkin aku akan mengumpulkan testimoni nih dari para siswa, gimana sih pendapat mereka belajar dengan video dan PPT, apa lebih bagus, lebih menyenangkan atau bagaimana? Nah, ide ini tepat sekali nih. Saya yakin kepala sekolah pasti akan mengerti. Iya wah perasaanku sekarang sudah lebih baik sih sudah jauh lebih baik dari yang tadi.
Wah, seneng deh lihat muka kusutmu hilang tuh. Lalu komitmen apa nih yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini aku akan membuat lembar angket wawancara nih kepada para siswa terkait apakah mereka senang atau lebih mengerti atau bagaimana ketika aku mengajar menggunakan PPT dan video. Nah, untuk itu aku akan memberi waktu kepada para siswa, lalu aku akan mengumpulkan angket wawancara tersebut. Wah, keren tuh. Langkah awal yang bagus. Selain siswa, apakah ada lagi nih yang bisa membantu kamu dalam meyakinkan kepala sekolah bahwa mengajar tidak hanya dengan buku teks? Ada kayaknya soalnya aku sering lihat Bu Sanji loh, pakai PPT dan, video dalam pembelajaran. Mungkin nanti aku ajak aja Bu Sanji ketemu sama Bapak Kepala Sekolah, biar beliau lebih yakin dengan, media pembelajaran yang aku, pakai pas saat mengajar. Wah, setuju banget tuh. Saya yakin dengan bantuan Bu Sanji dan bukti-bukti yang kamu kasih, pasti Bapak Kepala Sekolah akan mengerti. Kamu pasti akan berhasil nih dengan rencana kamu. Semangat ya, Tris. Makasih banyak, kamu memang hebat nih ngasih solusi. Kamu tidak hanya rekan kerja, tapi sahabatku. Makasih ya, Oke. Baiklah, dari video coaching dengan menggunakan model cerita yang dipraktekkan oleh Bu Nita dan Bu Agustisna tadi, bahwasanya Bu Nita sebagai coach sudah dapat mencerminkan, artinya terlihat jelas bahwa model cerita itu memang benar-benar bisa dipraktekkan dengan baik oleh Bu Nita sebagai coach. Coachi dengan sendirinya mampu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari permasalahannya tersebut dengan berdiskusi. Dengan sendirinya juga coachi dapat menyampaikan permasalahan apa aja yang dia hadapi. Demikian juga potensi-potensi yang coachi miliki, sehingga nantinya dengan sendiri coachi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Rencana yang dijabarkan oleh coachi juga terlihat jelas, sehingga dengan komitmen pasti rencana aksi tersebut akan dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, terima kasih. Mungkin Bu Sanji bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan praktek pembicaraan tadi. Baik Pak Putra, terima kasih kesempatannya. Di sini setelah melihat proses coaching dari Bu Nita bersama Bu Trisna, saya di sini sudah mendapatkan beberapa poin. Itu untuk model itu sudah ditetapkan, jadi coachi sudah mengetahui tujuannya, dia bercerita dan menceritakan permasalahannya supaya mendapatkan solusi. Kemudian diidentifikasi juga, coach bisa menggali lagi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coachi. Setelah itu, pada tahap rencana aksi, coach juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke rencana-rencana aksi si coach. Terus coach juga bisa memikirkan cara lain seperti misalnya melampirkan bukti keaktifan siswa dalam bentuk daftar nilai dan juga mungkin membuat testimoni. Tadi sudah ada inisiatif seperti itu. Kemudian di tanggung jawab juga sudah coach sudah memberikan pertanyaan yang menuntut komitmen dan tanggung jawab dari coach dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga coach merasa puas dengan hasil diskusinya. Nah, di sini untuk topnya yang dilakukan oleh Bu Nita, di mana Bu Nita memberikan komentar positif terhadap umpan lanjutnya coach. Kemudian pertanyaannya juga sudah tepat. Terus menanyakan langkah-langkah selanjutnya, setelah ini apa lagi, sehingga
kalau coach itu pikirannya itu mengarah ke solusi-solusi lainnya. Jadi sekian sih dari saya, untuk tipsnya sih saya belum ada ya. Terima kasih. Udah bagus. Terima kasih.